Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Seperti biasa, kita akan membahas soal CPNS tahun 2024, yaitu tentang tes intelijensi umum. Sekarang kita akan padukan antara silogisme dan penalaran analitis, karena masing-masing mempunyai menyelesaikannya dengan cara berlogika. Silogisme dan penalaran analitis part 1. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nomor 1. Sebuah kapal berlayar di perairan internasional wajib mematuhi hukum internasional. Kapal nelayan Nusantara adalah kapal yang berlayar di perairan internasional untuk mencari ikan. Hukum laut internasional melarang penangkapan ikan secara berlebihan. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Seluruh kapal nelayan Nusantara mematuhi hukum laut internasional. B. Semua kapal yang berlayar di perairan internasional adalah kapal nelayan. C. Kapal nelayan Nusantara dilarang mencari ikan di perairan internasional. D. Penangkapan ikan secara berlebih hanya dilakukan oleh kapal nelayan. Dan E. Kapal nelayan Nusantara tidak perlu menghindari penangkapan ikan secara berlebihan. Kita jawab ya. Cara pertama adalah cara analitis yang kita akan menganalisis setiap pilihannya. B. Semua kapal yang berlayar di perairan internasional adalah kapal nelayan. Nah, premis ini menyebutkan bahwa kapal Nusantara yang berlayar di depan adalah bahwa ada kapal nelayan Nusantara yang berlayar di perairan nasional, tetapi tidak mengatakan bahwa semua kapal yang berlayar di perairan internasional adalah kapal nelayan. Nah, jadi ada kapal yang berlayar di perairan internasional adalah kapal nelayan. Nah, tidak semua kapal itu kapal nelayan ya. Jadi semua kapal berlayar internasional adalah kapal nelayan, bukan. Banyak kapal yang lain, misalnya kapal kargo, kapal penumpang yang juga berlayar di perairan internasional. Jadi kesimpulan ini salah. Selanjutnya, C. Kapal nelayan Nusantara dilarang mencari ikan di perairan internasional. Ini juga ya, salah ini. Premis tidak menyatakan larangan bagi kapal nelayan Nusantara mencari ikan di perairan internasional, tidak ada. Tapi hanya melarang penangkapan ikan secara berlebihan. Jadi setiap kapal yang mau menangkap ikan boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, kapal nelayan Nusantara masih boleh mencari ikan di perairan internasional asalkan tidak melanggar hukum, yaitu tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan. Jadi kesimpulan ini salah. Selanjutnya bagian D, penangkapan ikan secara berlebih hanya dilakukan oleh kapal nelayan. Nah, ini juga yang jelas premis tidak mengatakan ya bahwa penangkapan ikan secara berlebih hanya boleh dilakukan oleh nelayan. Yang jelas bahwa kalau kapal tidak boleh berlebih ya, menangkap ikan tidak boleh berlebih. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya kapal nelayan ya, termasuk nelayan maupun pihak lain ya. Jadi bisa saja nelayan, bisa saja hal yang lain. Yang jelasnya tidak dibatasi bahwa hanya kapal nelayan yang boleh ya. Justru itu dibatasi atau dilarang menangkap ikan secara berlebihan. Nah, kesimpulannya salah karena menyempitkan pernyataan yang tidak didukung oleh premis. Jadi salah dia. Selanjutnya bagian E, kapal nelayan Nusantara tidak perlu menghindari penangkapan ikan secara berlebihan. Nah, justru ini yang dilarang. Ini bertentangan dengan premis. Hukum laut internasional melarang penangkapan ikan secara berlebihan. Dan kapal nelayan Nusantara harus mematuhi karena beroperasi di perairan internasional. Jadi ada hukum yang harus dipatuhi. Kesimpulan ini juga ini salah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga jawabannya itu adalah semua kapal nelayan Nusantara mematuhi hukum laut internasional. Dari premis yang diberikan disebutkan bahwa semua kapal yang berlayar di perairan internasional wajib mematuhi hukum laut internasional. Dan kapal nelayan adalah salah satu kapal yang berlayar di perairan internasional. Dengan demikian, karena kapal nelayan berlayar di perairan internasional, maka mereka juga wajib mematuhi hukum internasional, laut internasional. Termasuk larangan penangkapan ikan secara berlebihan. Jadi kesimpulan ini benar. Selanjutnya dengan cara yang kedua, kita akan melihat jadi semua A maka B. Selanjutnya semua C itu maka A. Oke, kesimpulannya jelas di sini. C maka B. Selanjutnya B maka D. Maka kesimpulannya lagi C maka D. Ya. Nah, kemudian kita lihat pemisalannya. Misalnya A adalah kapal yang berlayar di perairan internasional.
Kemudian B, wajib mematuhi hukum laut internasional. Kemudian C, kapal nelayan Nusantara. Kemudian D adalah melarang penangkapan ikan secara berlebihan. Nah, dari sini kesimpulannya C maka D, ya, saya C maka D, kapal nelayan Nusantara dilarang menangkap ikan secara berlebihan. Kemudian C maka B, ini juga merupakan kesimpulan, kapal nelayan Nusantara wajib mematuhi hukum internasional. Ya, jadi itu juga kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sini C maka B. Nah, kesimpulan dari C maka B, B maka D adalah C maka D, ini yang di atas kesimpulannya. Nah, sekarang kalau kita lihat pilihan yang ada, yang cocok itu adalah bagian C, karena kapal nelayan Nusantara menangkap ikan secara berlebihan. Di sini tidak ada ya. Di situ dilarang mencari ikan di sini. Jadi ini tidak ada. Kemudian B, yang C maka B, kapal nelayan Nusantara wajib mematuhi hukum laut internasional. Semua kapal nelayan Nusantara wajib ini dia mematuhi hukum laut internasional. Berarti ini yang benar, yang lainnya salah ya. Sehingga jawaban yang benar itu tadi adalah bagian A. Semua kapal nelayan Nusantara mematuhi hukum laut internasional. Dengan mengikuti logikanya ini, semua A maka B, C maka A, maka C itu adalah B maka B. Kemudian ada lagi katakan B maka D. Jadi kesimpulannya C maka B, B maka D, jelas C maka D. Nah, ini dua kesimpulan, C maka D dan C maka B. Kemudian kita melihat merujuk pada pilihan-pilihan yang ada. Mana yang cocok, maka itulah yang benar. Selanjutnya nomor yang kedua. 8 ahli IT yaitu A, B, C, D, F, G, H duduk melingkar di sebuah meja. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Berikut adalah beberapa informasi mengenai posisi mereka. A duduk di sebelah kiri B, C duduk di sebelah kanan D, E duduk di sebelah kiri F, F ingin berdekatan dengan A, H duduk di sebelah kanan G, G tidak ingin berdekatan dengan B, D tidak duduk di sebelah E. Berdasarkan informasi di atas, siapa yang duduk di sebelah kanan A? A, C, B, D, C, F, D, G, dan E, H. Kemudian kita jawab. Identifikasi informasi kunci. Di semua tadi yang informasinya itu yaitu mulai dari A duduk di sebelah kiri B sampai siapa yang duduk di sebelah paling kanan A, itu juga merupakan informasi pertanyaan ya. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan logika. Pertama, kita buatlah ilustrasi meja bundar ya. Ada arah kiri dan kanannya. A duduk di sebelah kiri B, berarti kalau B di sini, bentuknya B, berarti bagian sini adalah A, jadi sebelah kirinya B. Kemudian C duduk di sebelah kanan D, belum kita buat. E duduk di sebelah kiri F. F ingin berdekatan dengan A, maka bisa kita tulis seperti ini. F ingin berdekatan A, maka sebelah kiri dari F itu adalah E ya, sebelah kirinya. Kemudian, jadi ilustrasinya ini menghadap ke meja semua ya. Kemudian selanjutnya H duduk di sebelah kanan G. G tidak ingin berdekatan dengan B. Berarti dia H. Ya, kalau G tidak ingin berdekatan B, pasangan yang selanjutnya tunggal C duduk di sebelah kanan D ya. Berarti modelnya seperti ini. G H tadi, G tidak ingin berdekatan dengan H, berarti dia jauh dari B. Kita anggaplah di sini G dengan H. Maka C dan D di sini ya. Jadi C duduk di sebelah kanan D, berarti D di sini C, berarti D di sini ya, sebelah kanan. Kemudian selanjutnya sudah semua ya, D duduk ini D tidak duduk di sebelah, jelas ya, tidak duduk di sebelah. Siapa yang paling kanan dari A? Nah, ini A. Paling kanannya sebenarnya adalah B ya. Tapi karena B tidak ada dalam pilihan, maka yang paling sebelah kanan lagi adalah D. Jadi jawaban yang cocok itu adalah bagian B, yaitu D. Ya. Jadi saya ulangin sedikit tadi. Yang pertama kita lihat ada B dengan A ini. B sebelah kanannya A ya. Ya cocok ya. A sebelah kiri daripada B, otomatis A itu sebelah kanannya adalah B. Tetapi karena tidak ada pilihan di sini yang menunjuk B, maka sebelah kanan yang kedua adalah D menjadi pilihan tepat. Jadi jawabannya adalah B, yaitu D. Kemudian soal nomor 3. Ini adalah sebuah silogisme lagi. Yang tadi nomor 2 adalah sebuah penalaran analitis. Sekarang adalah sebuah silogisme. Ada sebuah silogisme yang juga menggunakan logika.
Semua bunga yang ada di taman adalah bunga berwarna cerah. Semua bunga mawar adalah bunga berwarna cerah. Nah, kesimpulan yang bisa di sini adalah A. Sebagian bunga di taman bukan bunga mawar. B. Sebagian bunga di taman adalah bunga mawar. C. Semua bunga warna cerah di taman adalah bunga mawar. D. Semua bunga warna cerah di taman adalah bukan bunga mawar. E. Beberapa bunga mawar ada di taman. Kita jawab. Yang pertama kita cari logikanya ya, cara satu. Analisis. Jadi kita ini satu persatu pilihan. Sebagian bunga di taman bukan bunga mawar. Nah, ini mungkin benar, tetapi tidak pasti ya. Bisa saja semua bunga di taman adalah bunga mawar, atau bisa saja juga sebagian. Jadi bisa ya, bisa tidak ya. Kemudian bagian C, semua bunga mawar berwarna cerah di taman adalah semua bunga yang berwarna cerah di taman adalah bunga mawar. Salah ya. Karena bisa saja bunga yang lain ya, nyata ini tidak terlalu kuat ya. Tidak bisa memastikan bahwa semua bunga berwarna cerah di taman adalah bunga mawar. Bisa saja bunga yang ada itu yang lain yang berwarna cerah selain mawar. Nah, selanjutnya bagian D. Semua bunga mawar berwarna cerah, semua bunga berwarna cerah di taman adalah bukan bunga mawar. Nah, ini juga salah. Tidak boleh dihukumi ya. Jelas salah karena kita sudah tahu tadi bahwa semua bunga mawar itu adalah bunga berwarna cerah ya. Nah, sudah ada berarti jelas sekali salahnya. Beberapa bunga mawar di taman. Nah, ini juga beberapa, padahal itu tadi adanya semua ya. Karena beberapa seharusnya seluruhnya bunga mawar itu ada di taman, meskipun seluruhnya itu hanya sebahagian dari bunga. Tapi seluruh yang ada bunga mawar pasti ada di taman, meskipun taman itu tidak hanya bunga mawar tidak hanya bunga mawar isinya bunga mawar. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah sebagian bunga di taman adalah bunga mawar. Nah, ini pernyataan yang paling masuk akal ya. Bukan sebagian bunga di taman bukan bunga mawar, atau semua bunga yang ini ya, sebagian bunga di taman bukan bunga mawar. Ini tidak benar ya. Karena bisa saja semuanya bunga mawar. Bisa juga sebahagian ya. Nah, kalau ini yang paling tepat, sebagian bunga di taman adalah bunga mawar, karena sebagiannya itu bisa mengatakan bahwa seluruh bunga mawar yang ada di situ berada sebagian dari banyaknya bunga. Nah, di sini kalau pernyataan sebagian bunga mawar di taman bukan bunga mawar, salah juga, bisa saja semua bunga mawar di sini. Nah, itu yang membuatnya dia salah. Jadi yang paling tepat bahasanya adalah sebagian bunga di taman adalah bunga mawar. Karena masih bisa kemungkinan bahwa ada bunga lain selain bunga mawar di taman. Ya, jadi semua bunga mawar ada di taman merupakan sebagian dari bunga yang ada di taman. Karena bisa saja ada bunga lain di taman yang berwarna cerah. Jadi jawaban yang paling tepat ya adalah bahagian B. Kemudian kita lihat dengan cara yang kedua. Cara kedua ya di sini, bukan cara satu, cara kedua. Semua A maka B, C bagian dari A. Nah, ini. Maka kesimpulannya, kemudian ada lagi semua C maka B, berarti kita simpulkan bahwa C bagian dari B. Ya, C bagian dari B. Karena di sini C bagian dari A ya. Karena di sini kita akan tadi semua bunga, ini ada bunga mawar berarti bagian dari bunga ya. Suka dengan videonya? Like dong. C bagian dari B. Nah, kita misalkan bahwa A-nya itu adalah bunga di taman, kemudian B-nya itu bunga berwarna cerah, kemudian C-nya itu adalah bunga mawar, dan D-nya itu tidak ada D ya. Kesimpulannya adalah tadi, kesimpulannya belum kita tulisnya, kesimpulannya tadi adalah C bagian dari B. Nah, kita tampilkan soalnya di sini. Nah, C bagian dari B, berarti bunga mawar, C bunga mawar bagian dari B. B apa? Bunga berwarna cerah, berarti bagian dari bunga berwarna cerah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebagian bunga di taman adalah bunga mawar. Karena dia bagian daripada bunga cerah, maka sebagian bunga di taman adalah bunga mawar. Maka di sini yang cocok ini adalah bahagian B. Yang lainnya salah ya. Jadi sebagian bunga di taman adalah bunga mawar. Kita bisa mengatakan sebagian bunga di taman bukan bunga mawar karena tidak cocok ya. Karena di sini jelas C bagian dari A, maka C bagian dari B. Bagian, jadi sebagian C sebagian bunga mawar dari B adalah bunga berwarna cerah. Nah, itu. Jadi sebagian bunga karena semua bunga di taman adalah berwarna cerah, maka sebagiannya itu yang berwarna cerah itu adalah bunga mawar. Nah, itu. Maka yang benar adalah bahagian B. Jadi
Yang sebenarnya artinya di sini bunga mawar bagian dari bunga berwarna cerah. Karena dalam sebuah taman semua adalah bunganya berwarna cerah, berarti sebagian bunga di taman adalah bunga mawar. Sebagian bunga di taman yang berwarna cerah itu adalah bunga mawar. Nah, jadi yang paling cocok. Jadi jawaban yang cocok adalah bagian B. Selanjutnya, nomor 4. Di sebuah perpustakaan terdapat 5 petugas yang bertugas setiap hari Senin sampai Jumat. Vira, Gali, Hani, Iwan, dan Joko. Masing-masing dari mereka tidak bertugas bersamaan dalam satu harinya. Vira bertugas pada hari Senin atau Rabu, Gali memilih untuk tidak bertugas pada hari Rabu atau Kamis, Iwan dan Joko bertugas pada hari yang berurutan. Nah, kemudian jika Hani bertugas di hari Selasa, maka pernyataan berikut yang pasti salah adalah A. Vira bertugas pada hari Rabu, B. Gali bertugas pada hari Senin, C. Iwan bertugas pada hari Kamis, D. Joko bertugas pada hari Jumat, Iwan bertugas pada hari Rabu. Jadi ini juga tidak kita lihat jawabannya. Kita lihat adalah pertama, identifikasi informasi kunci, yaitu semua soalnya tadi kita ambil yang bisa kita jadikan rujukan, termasuk pertanyaannya. Selanjutnya kita gunakan logika. Ini bagusnya kita memakai tabel. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian nama Vira, Gali, Hani, Iwan, Joko. Nah, pertanyaannya di sini persyaratannya Vira bertugas pada hari Senin atau Rabu. Gali memilih tidak bertugas hari Rabu atau Kamis, Iwan, Joko bertugas pada hari berurutan, C. Hani bertugas pada hari Selasa. Maka pernyataan berikut yang pasti salah adalah. Nah, pertama kita lihat itu Haninya bertugas hari Selasa ya. Jadi dia jelas dia bertugas pada hari Selasa. Nah, selanjutnya di sini dikatakan Vira bertugas Senin atau Rabu. Kalau dia Senin, berarti Rabu Kamisnya bisa Iwan dan Joko. Nah, Iwan kan Joko. Nah, tapi Hani hari Selasa. Tapi kalau dia hari Senin, Galihnya tidak bisa hari Kamis ya, maka tidak mungkin jadi Vira itu hari Rabu. Hari Rabu boleh. Nah, kalau memang Vira hari Rabu, karena kalau hari Senin tadi Galih tidak bisa Rabu Kamis, dia Jumat itu juga tidak bisa ya. Nah, maka di sini kita lihat Rabu. Kalau dia Kamis tidak bisa ya, karena dia tidak bisa Joko dan Iwan tidak bisa 2 hari. Di sini juga Senin tidak bisa 2 hari. Maka kalau dia Vira di hari Rabu, maka bisa Iwan Joko di 2 hari berturut-turut. Jadi kita tahu kalau di sini hari Rabu maka Joko bisanya di Iwan Kamis dan Jumat. Sehingga di sini kalau ada Kamis Jumat, di sini Kamis Rabu sudah ada isinya, Kamis sudah isinya, maka jelas Gali itu pada hari Senin karena hari Selasa sudah terisi ya. Ya, hari Selasa sudah terisi, biasa juga hari Jumat. Tapi hari Jumat terisi oleh hari beruntun yang ini bertugas berurutan Iwan dan Joko, berarti dia harus hari Senin. Sehingga yang lain itu adalah salah ya. Maka Vira bertugas hari Rabu, oke. Gali bertugas hari Senin, oke. Iwan bertugas pada hari Kamis, oke. Joko pada hari Jumat, oke. Dan yang salah adalah Iwan bertugas pada hari Rabu, karena tidak bisa ya. Karena Rabu itu jelas Vira yang bertugas. Maka jawaban yang salah itu adalah Iwan bertugas pada hari Rabu. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Hidup ini seperti merangkai puzzle. Setiap potongan berbeda bentuk. Terkadang sulit ditemukan pasangannya, tapi semua memiliki tempatnya masing-masing. Jangan terlalu cepat menilai saat potongan tak segera cocok. Justru disitulah letak pelajaran kesabaran. Terimalah bahwa tidak semua bagian kehidupan harus sempurna saat ini. Ada yang butuh waktu, ada yang butuh usaha ekstra. Jadi nikmati prosesnya, biarkan setiap langkah kecilmu membentuk gambaran besar yang indah pada akhirnya. No name. Semoga bermanfaat kalimat yang saya baru bacakan tadi untuk kita semua. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.